Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, selamat datang di kelas kecerdasan buatan di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai searching ya. Jadi kalau di pertemuan kemarin kita udah mempelajari 4 teknik yang ada dalam AI gitu ya. Yang pertama ada searching, terus ada reasoning, terus ada planning dan juga learning. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang yang searching ya. Jadi sini yang tanda merah. Nah, ini yang bakalan kita bahas di hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pencarian searching, jadi kita lihat dulu contoh di kehidupan nyata ya. Bagaimana kita mencari solusi dengan menggunakan metode searching gitu. Jadi kan kalau minggu lalu kita juga udah bahas definisi dari searching itu, di mana kita menggunakan kecerdasan buatan ini untuk mencari sebuah solusi dengan menggunakan pencarian gitu. Nah, ketika kita menggunakan teknik searching, yang harus kita lakukan tahapannya yang pertama adalah kita cari dulu masalahnya. Jadi kita cari masalahnya, kita temukan keadaan awal dari masalah itu gimana, terus nanti tujuan dari masalah itu gimana ya. Jadi tujuan ini berarti solusinya gimana dari masalah tersebut. Nah, kalau kita udah mendefinisikan dari masalah, initial state-nya, terus goal state-nya, terus masuk yang tahapan kedua. Nah, di tahapan kedua ini kita akan menentukan atau mendefinisikan aturan dari perubahan state. Nah, yang ketiga, tahapan ketiga adalah baru kita pilih metode yang paling tepat kita gunakan di teknik searching ini, gitu ya. Nanti kan kita belajar ada beberapa metode ya, ada yang metode blind search, ada yang heuristic search. Nah, nanti kita lihat nih. Jadi sebelum kita memilih metode yang mana bakalan kita gunakan, jadi kita harus lakukan 3 tahap ini dulu. Jadi kita cari problemnya, kita tentukan problemnya, terus kita definisikan aturan perubahan state-nya, dan baru kita pilih metode. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal ya. Contoh kasus di mana di sini kita mendapatkan masalah. Jadi kita define dulu problemnya. Dimana di sini kita diberikan problem terdapat 2 kaleng cat. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini kaleng cat pertama, kaleng cat kedua yang memiliki kapasitas 4 liter dan 3 liter. Nah, kita diminta untuk mengisi 2 liter cat ya. Ini 2 liter cat kita isi ke dalam kaleng yang berkapasitas 4 liter. Jadi kita akan isi di sini 2 liter cat nih, gitu. Nah, di mana tidak ada alat ukur untuk mengukur literan. Jadi di sini kita terdapat alat untuk mengisi catnya, di mana keadaan awal atau initial state-nya galon kita ini kosong, dua-duanya kosong, tapi dia memiliki kapasitas yang satu 4, yang satu lagi 3 liter gitu. Nah, ketika kita ingin mengisi, ini kita nggak diberi alat untuk ngukur. Jadi kalau misalnya kita nggak dikasih literan atau spidol yang bisa nandain dia, itu udah 1 liter kah, 2 liter kah atau enggak. Jadi kita ini hanya pakai perkiraan ya. Jadi sekarang kita akan membuat sebuah kecerdasan buatan di mana kita akan menemukan solusinya dengan menggunakan metode searching di sini. Jadi kita nggak dikasih nih alat apapun gitu. Nah, sebagai gambarannya galon A, galon B ini kita bikin dia menjadi sebuah himpunan, di mana ini kita sebut dengan X dan ini Y. Nah, pada kaleng ini ya, sehingga X-nya itu terdapat himpunan 0, 1, 2, 3 ataupun 4, dan Y-nya itu sama dengan 0, 1, 2 atau 3. Jadi ini kita udah define ya. Problemnya kita udah tahu di mana kita diminta untuk ngisi 2 liter cat ke dalam 4 yang berkapasitas 4 liter gitu.
Nah, jadi di sini initial state-nya, jadi seperti yang saya bilang tadi, keadaan awalnya si kaleng cat ini masih keadaan kosong, ya. Dimana goals-nya atau solusinya kita diminta untuk mengisi 2 liter ke sini dan N ke galon yang B gitu. N ini artinya adalah sembarangan nilai ya. Jadi ini kita tidak terlalu memperdulikan ini mau berapa nilainya, bisa kosong ataupun bisa penuh gitu. Jadi untuk menentukan hal tersebut kita harus tentukan dulu nih. Jadi balik lagi ke sini ya. Tadi kita udah tentukan cari masalahnya, sekarang definisi aturan perubahan state. Nah, untuk mendefinisikan aturan perubahan state, yang pertama adalah aturan produksi didefinisikan menggunakan pohon dengan merepresentasikan initial state-nya sebagai akar. Jadi akarnya tadi kita udah dapat ya. Akarnya adalah 0,0 gitu. Ini kita jadiin akar. Nah, selanjutnya kita akan menelusuri, penelusuran itu dilakukan sampai didapatkan semua aturan produksi yang mungkin terjadi, gitu ya. Jadi ini bisa jadi aja kita gunakan pencarian BFS ataupun DFS gitu ya. Nah, nanti tapi untuk kita tahu caranya gimana, metode mana yang diambil, nah nanti kita bikin dulu nih aturannya. Terus yang ketiga adalah suatu solusi mungkin tidak dapat ditemukan apabila aturan produksinya tidak terdefinisikan secara lengkap. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Ini dibilang tidak terdefinisikan secara lengkap. Ini artinya teman-teman harus membuat semua kemungkinan yang terjadi. Gitu. Misalnya, kemungkinan terjadi adalah kita bisa aja nih ngisi galon A, terus di sini masih kosong, atau enggak kita isi yang galon B, di sini kosong. Nanti bisa jadi kita menumpahkan isinya dari A ke B atau sebaliknya, atau enggak kita membuang salah satu galon. Nah, itu kemungkinan terjadi. Nah, itu kita definisikan, aturan produksinya kita definisikan satu persatu yang benar-benar mungkin terjadi gitu. Nah, di sini ada 12 aturan produksi ya. Jadi teman-teman bisa lihat di mana aturan pertama kemungkinannya kita bisa mengisi penuh galon yang berkapasitas 4 liter tadi gitu. Aturan kedua, kita bisa ngisi penuh galon yang berkapasitas 3 liter. Aturan ketiga, kita bisa melakukan membuang sebagian air dari galon kaleng yang ada berkapasitas 4 liter. Sampai yang ke-12 yaitu kita buang 2 galon dalam kaleng 4 galon sampai habis gitu ya. Jadi semua kemungkinan ini kita jabarkan gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa di sini kemungkinannya lebih dari 12 itu boleh gitu ya. Jadi bikin aja, kan ada himpunannya ya. Kan kita tadi masukkan himpunan, kan kita cocok-cocokin aja gitu himpunannya. Nah, kalau emang berasa lebih dari 12, silahkan didefinisikan. Namun dengan kasus ini kita punya aturan produksi itu ada 12 aturan produksi gitu. Oke, kita akan mencoba cari solusinya ya. Di sini saya akan menggambarkan, ini bareng-bareng ya. Kita coba bareng-bareng gambarin keadaan awal dari si kaleng tersebut gitu. Jadi keadaan awalnya adalah, jangan terlalu gede ya. Keadaan awalnya kita punya galon atau kaleng ya. Kita punya kaleng A dan kaleng B. Jadi di sini adalah X dan sini adalah Y gitu. Nah, tadi dibilang definisikan initial state-nya sebagai akar. Jadi posisi pertama adalah ini masih dalam keadaan kosong gitu. Dalam keadaan kosong. Nah, selanjutnya kita cari kemungkinan selanjutnya. Kemungkinan selanjutnya kita lihat di sini, apa yang bakalan terjadi, apa yang bisa kita lakukan biar kita mencapai goals tersebut gitu. Nah, di sini kita lihat nih, ada isi penuh kalengnya 4 galon atau isi penuh kaleng yang 3 galon. Nah, di sini kita coba ambil yang aturan kedua ya. Jadi kita akan mengisi, kita akan isi penuh nih
isi penuh galon yang ada di kapasitas 3 liter. Jadi ini kalau kita isi penuh, ini kan penuh di sini ya. Nah, sekarang ini biar beda, ini kapasitasnya adalah 3. Nah, di sini 0 karena ini masih kosong gitu. Nah, ini kita belum juga bertemu goalsnya, kita juga belum menemukan solusinya. Tapi selanjutnya kita terus mencari searching ya, kita terus melakukan searching sampai kita bertemu dengan solusi gitu. Oke, kita lakukan searching lagi, kita searching ke sini, kira-kira aturan mana yang tepat untuk kita gunakan gitu ya. Nah, di sini kita baca, di sini kita pakai aturan ke-9, di mana tuangkan seluruh air dari kaleng 3 galon ke kaleng 4 galon. Jadi kita diminta tuangkan yang ini ke dalam sini, gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan, itu bentuknya ini. Jadi tadi yang kaleng yang B itu isinya penuh, kita tuangkan ke sini, gitu. Jadi kalau kita tuangkan, karena ini isinya 4 liter, jadi dia nggak penuh ya. Dia isinya ada di sini. Sementara ini jadi kosong. Gitu. Jadi karena ini kita udah mentuangkannya. Nah, gitu. Ini kita pakai aturan ke-2. Ini aturan ke-9. Nah, kita lihat ya, tadi kita balik lagi ke goalsnya, di mana dia 2,n gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini belum menyampai goalsnya, jadi kita lanjutkan pencariannya. Kita lanjutkan pencarian lagi, terus kita lihat lagi aturannya. Ini kira-kira aturan mana yang bisa kita terapkan gitu. Nah, ini bisa kita terapkan lagi aturan yang kedua ya. Kita terapkan lagi aturan kedua, di mana kita isi penuh nih kaleng ketiga. Ini kalau kita gambarkan, ini ada 2 kaleng. Ini aturan kedua lagi. Sebelum kita isi, tadi keadaan di kaleng A itu adalah 3 ya. 3. Nah, dengan aturan kedua ini, maka dia minta kita untuk mengisi kaleng ke B atau kaleng ke B ini dengan jumlah cat 3 liter. Jadi ini penuh ya. Ini isinya penuh gitu. Ini sama sekarang isi dalam kaleng itu sama-sama 3 gitu. Nah, kalau kita lihat ke goalsnya, ini masih belum mencapai goals ya, maka kita lanjutkan lagi nih pencarian. Kita lanjutkan lagi pencarian. Kita lihat aturan produksinya, apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kita bisa ngambil aturan ke-7 ya, dimana ini tuangkan air dari kaleng yang berkapasitas 3 ke dalam kaleng yang berkapasitas 4 sampai kaleng itu penuh gitu. Jadi karena ini kita adalah proses pencariannya searching, dan ini searchingnya buta ya, jadi nggak ada informasi apapun. Nah, di sini kalau dalam keadaan pertama di sini dia bilangnya masih 3 liter gitu kan ya. Sementara kalau aturan ke-7 kita diminta untuk ngisi penuh ke kaleng yang A gitu. Artinya kita jadi ini 4 karena kapasitasnya kan 4 gitu ya. Jadi sekarang kita isi dia jadi 4. Nah, kalau kita udah masukin, kita udah tumpahin kaleng yang tadi yang ada di B. Ini tadi isinya adalah 3, kita tumpahin ke sini sampai ini penuh. Ini artinya kan kita menumpahkan 1 liter gitu ya. Nah, berarti di kaleng B itu tinggal 2 liter air. 2 liter cat gitu ya. Nah, ini kita gunakan aturan ke-7. Ini kita sambung di sini ya. Sambung di sini. Nah, karena kita belum mendapatkan solusinya, maka kita lanjut ke pencarian berikutnya.
Silahkan kita lihat aturan mana yang memungkinkan, ya. Ini di aturan kelima, ini ada kosongkan kaleng 4 galon, gitu ya. Karena kan tadi yang bakalan kita isi 2N ya, 2,N gitu. Sementara sekarang keadaannya adalah ini 4, ini 2 gitu. Jadi kita pakai aturan kelima untuk mengosongkan nih si kaleng yang A gitu. Jadi kalau kita kosongkan, ini adalah 2, 0, dan ini tetap 2 gitu. Ini aturan ke-5. Nah, karena belum juga mencapai solusinya, ya, belum mencapai solusi, kita lanjutkan lagi ke aturan produksi. Jadi kita cari lagi, kita lakukan pencarian, kira-kira aturan produksi mana yang lebih tepat kita terapkan, gitu. Nah, di sini kita bisa gunakan aturan ke-9, di mana dia bilang tuangkan seluruh air dari kaleng 3 ke kaleng 4. Nah, ini ya, kalau tadi si kaleng 3 itu isinya adalah 2 liter. Kaleng 4 isinya adalah 0 liter. Kalau kita pakai aturan ke-9, berarti kita harus menuangkan isinya ke dalam kaleng A, ya, maka akan terbentuk seperti ini. Gitu, ini berarti kalau kita tuangkan kapasitas di X adalah 2 ya. Sementara di Y atau di Y kapasitas isinya sekarang adalah 0 gitu ya. Nah, ini berarti kita udah menemukan solusinya, di mana ini udah terdapat 2,N ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau N ini kita tidak peduli dengan angkanya berapa, jadi dia bebas ya. Mau dia 0 atau dia mau ada isi 4, itu bebas gitu. Jadi solusi yang kita dapatkan dari proses pencarian dengan kasus yang ini adalah dengan pencarian seperti ini. Jadi kalau teman-teman tadi masih kurang memahami, silahkan diulang-ulangin lagi ya, videonya diulangin lagi dari awal, terus dipahami tahapnya satu persatu sampai teman-teman paham nih cara pencariannya seperti apa. Karena kalau belum paham di sini nanti bakalan susah ke belakangnya gitu. Nah ini ya, tadi kita dapat 2, solusinya adalah 2, 9, 2, 7, 5, dan 9. Jadi 2, 9, 2, 7, 5, dan 9 ini adalah aturan produksi yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi biarpun kita tidak dikasih alat ukur literannya atau gelas ukur atau apapun yang bisa mengukur ini berapa liter, tapi kita tetap bisa nih mengisi si kaleng 4 itu dengan 2 liter kaleng cat gitu. Nah, soalnya ini latihan buat teman-teman biar lebih paham lagi dengan contoh yang tadi. Silahkan dikerjakan latihannya ya. Kerjakan latihannya, silahkan dioret-oret di kertas, bikin tadi ilustrasi seperti yang ini, bikin ilustrasinya. Nah, dimana ini kebalikannya ya. Tadi kita isi 2 liter ke A atau ke 4 galon. Sekarang kita coba gimana sih caranya kalau kita ngisi 2 liter ke 3 gitu ya, ke 3 galon gitu. Silahkan nanti dioret-oret, nanti dikumpulkan di spot ya tugasnya. Nah, sambil teman-teman melanjutkan tugas ya, nanti tugasnya di pending dulu, tapi dengerin dulu, atau bisa jadi teman-teman kerjain tugas dulu, kerjain latihan dulu. Nah, video ini di stop dulu, nanti kalau latihannya udah beres baru di play lagi gitu ya. Nah, dari metode-metode searching kita punya 4 kriteria untuk mengukur performansi metode pencarian ini. Yang pertama adalah completeness-nya, terus ada time-nya, terus ada space-nya, dan keoptimalannya. Jadi ini 4 metode pengukurannya yang kita gunakan di metode pencarian. Nah, dari contoh yang tadi kita bisa menyimpulkan hasil di mana kita bisa menggunakan 2 metode pencarian. Di sini ada yang uninformed
search atau disebut juga dengan blind search, di mana ini aturan pencarian yang tanpa informasi. Jadi ini disebut dengan pencarian buta. Jadi kita tidak dikasih informasi apapun. Jadi ini benar-benar kita mencari semua kemungkinan yang ada, gitu ya. Jadi kita mencari semua kemungkinan ada, mentelusuri semua kemungkinan yang ada, gitu. Jadi tidak memiliki informasi tentang jumlahnya dan langkahnya yang harus kita tempuh dari masalah ke tujuan. Terus strategi yang kedua ada informate search atau disebut juga dengan heuristic search ya. Nah, ini lebih efisien daripada pencarian tanpa informasi. Kenapa? Karena ini kita dikasih tahu jumlah dan langkah pencariannya itu seperti apa dari masalah ke tujuan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas dulu mengenai blind search ya. Jadi pencarian buta gitu. Nah, ini ya contoh dari blind search dan heuristic search. Nah, ini teman-teman pernah belajar juga ya di struktur data. Kita pernah belajar tentang the first search. Jadi, ini kita akan melakukan proses pencarian sampai akar yang paling dalam, gitu ya. Pencarian paling dalam sampai dia menemukan solusinya, gitu. Kalau di struktur data kita belajar membangun algoritmanya. Kita udah ngoding di sini. Nah, sekarang di kecerdasan buatan ini kita belajar nih gimana cara pencariannya. Terus kita membandingkan juga gimana pencarian menggunakan BFS dan juga pencarian menggunakan DFS gitu. Nah, untuk di pertemuan ketiga nanti kita akan masuk ke heuristic search. Di sini ada yang pertama itu ada hill climbing, itu best first search, ada juga greedy best first search. Nah, ini kita bakal bahas di minggu depan gitu ya. Kita yang pertama yaitu mengenai blind search, di mana blind search ini merupakan metode sederhana yang hanya berusaha mencari semua kemungkinan penyelesaian masalah serta tidak ada informasi awal yang bisa digunakan dalam proses pencarian, gitu ya. Atau bisa jadi kita sebut dia sebagai pencarian buta. Nah, ini sebenarnya banyak algoritma yang digunakan dalam blind search ini. Namun kita hanya akan membahas dua algoritma yaitu BFS dan DFS. Untuk yang uniform, DLS, IDS, BDS teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu ya. Jadi belajar mandiri atau coba-coba algoritma yang lainnya ini gitu. Nah, algoritma BSS ini sendiri adalah di mana proses pencariannya dilakukan pada semua simpul dalam setiap levelnya secara berurutan dari kiri ke kanan. Ya, jadi di sini kuncinya adalah dia melakukan pencarian ke semua simpul. Jadi dia mengunjungi semua node yang ada di dalam pohon gitu. Terus jika pada suatu level belum ditemukan solusinya, maka pencarian akan dilanjutkan ke level berikutnya hingga solusi ditemukan, gitu ya. Jadi dia lakukan dulu pencarian di level 1, dia temuin, dia kunjungi semua node yang ada di level 1. Kalau belum ketemu solusinya, dia masuk ke level 2 dan melakukan hal yang sama, gitu. Terus BFS memiliki sifat komplit dan optimal. Dan selanjutnya sulit diimplementasikan di dunia nyata karena membutuhkan waktu dan memori yang cukup besar, gitu ya. Kenapa dia memiliki waktu yang besar dan memori yang besar? Karena dia mengunjungi semua node, gitu ya. Jadi dia kunjungi semua kemungkinan yang ada. Jadi waktunya akan lebih panjang juga kalau kita bandingkan dengan yang DFS. Nah, di sini kelihatan ya, teman-teman bisa lihat ini sebuah pohon ya, sebuah pohon trinya yang mana kita tahu S ini adalah akar. Dan ini level ya, tadi kita bicara level. Ini guys putus-putus, ini adalah level 1, L1. Terus yang di sininya adalah L2. Ini adalah L3. Dan yang terakhir adalah L4. Jadi di diagram tree ini kita mempunyai 4 level gitu.
Nah, tadi dibilang kalau si BFS ini dia akan melakukan pencarian kepada seluruh node ya pada setiap levelnya gitu. Jadi ini dimulai dari akar, ingat ya, ini adalah akarnya. Kita mulai dari akar dan dia bilang dia akan melakukan pencarian dimulai dari kiri dulu gitu ya. Nah, karena kiri dari si akar ini adalah A, ya, dilakukan pencarian ke sini. Gitu. Selanjutnya, kalau tidak menemu solusi di sini, dia lakukan pencarian ke kanan karena ini masih satu level dengan dia. Nah, selanjutnya dia lihat sisi kanannya masih adakah node yang satu level. Kalau nggak ada, baru dia beralih ke level 2 gitu ya. Dia lebih ke level 2, tetap dicarinya dari sebelah kiri. Nah, kalau di B kita masih tidak menemukan solusi, maka lanjut terus ke level D sampai ke level sampai ke node E gitu ya. Nah, kalau di node E dan level kedua kita masih belum menemukan solusinya, kita lanjutkan pencarian ke level ketiga ya, dari sebelah kiri. Nah, dia lanjut ke node yang C sampai dia telusuri sampai ke node yang F gitu. Kalau tidak bertemu lagi di F, lanjut ke level keempat, dilakukan penelusuran terus yang selevel dengan dia lihat siblingnya, dia lihat ininya, sepupunya gitu ya. Kalau masih ada, dilanjutkan pencarian sampai yang terakhir dia menemukan solusinya di sini. Gitu ya. Jadi paham ya algoritma BFS itu seperti apa? Jadi dia akan mengunjungi semua node pada masing-masing levelnya. Jadi tidak akan ada node yang terlewatkan di sini. Maka itu yang menyebabkan waktu dan memorinya yang digunakan lebih banyak. Nah, ini kalau kita terapkan, jadi teman-teman tadi udah mencobakan ya latihan yang pertama di mana kita diminta untuk mengisi 2 liter cat ke dalam kaleng yang ada kapasitasnya 3 liter gitu. Nah, langkah pertama adalah kita lakukan initial state-nya. Jadi, kita tentukan akarnya adalah 0,0 gitu ya. Langkah kedua, kita tentukan lagi kemungkinan kedua nih. Kemungkinan keduanya itu kan ada di level pertama. Kemungkinan keduanya bisa jadi aja. Kemungkinan pertamanya kita isi penuh nih. Kita isi penuh si kaleng yang kapasitas 4 dan kita kosongkan yang kapasitas 3. Dan atau kita kosongkan yang X-nya dan kita isi penuh untuk yang Y gitu. Nah, semua kemungkinan yang tadi teman-teman udah jabarkan ya, tadi itu dibikin dia dalam bentuk pohon. Jadi kalau tadi kemungkinan yang pertama ada di level 1 kan kita isi penuh yang X dan kosong yang Y gitu. Nah, kemungkinan selanjutnya adalah itu kita isi kosong yang 4, kita isi penuh yang 4, kita isi penuh juga yang 3 gitu. Atau kita kosongkan dua-duanya, atau bisa jadi aja kita tumpahkan nih. Kita tumpahkan 3 liter ke dalam kaleng yang yang kapasitasnya 3 gitu. Nah, ini kenapa saya tandain merah, tandain orange ya? Karena ini kita udah definisikan di akar, jadi kita tidak akan lakukan pencarian lagi ke sini. Gitu. Nah, terus di sebelah sini juga turunan dari si yang tadi di level 2. Kita selesaikan sebelah kiri dulu ya. Level 2 ini turunannya ini bisa jadi aja jadi ini udah 3, kita kosongkan ya. Kita kosongkan si X, itu si 3-nya penuh, atau si 3-nya yang kita kosongkan gitu. Nah, ini karena udah ada juga pencariannya di atas ya. Di sini udah ada pencariannya. Ini juga tidak akan kita lakukan pencarian lagi ya. Kita tidak akan kunjungi lagi gitu. Terus kita masuk ke sini, kemungkinan ketiga dari level 2. Nah, kemungkinannya adalah kita bisa isi lagi si X itu dengan 3 liter cat, atau enggak kita bisa kosongkan si X-nya, atau enggak bisa juga kita kosongkan si Y, atau kita tumpahkan semua isi
dari si Y ini ke dalam X gitu. Jadi maka hasilnya adalah 40 gitu. Nah, karena 40 juga udah ada, kita telusuri 0,3 juga, 4,3 juga, jadi kita tidak akan menelusurinya lagi. Jadi yang belum kita telusuri adalah 1 dan 0 gitu ya. Nah, 1 dan 0 ini kita telusuri lagi nih ke bawah. Kita bikin lagi node-nya yang memungkinkan. Kita bikin node yang memungkinkan, kita bisa isi 3 liter. Kita bisa 3 liter ke X ya. Atau enggak kita bisa isi 3 liter ke Y, atau enggak kita kosongkan yang X, atau enggak kita tumpahkan tadi yang Y, yang X ke dalam Y, jadi hasilnya 0,1. Nah, ini juga udah ada, kita coret aja, kita tidak akan mengunjungi, jadi kita akan mengunjungi yang ini aja gitu. Terus kita beralih ke sebelah kanan, kemungkinan kita bikin node-node atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nih. Tadi di level 1 itu dimana X-nya kosong, Y-nya ada 3 liter. Kemungkinan pertama kita bisa ngisi si X-nya dengan 4 liter. Terus kemungkinan kedua kita kosongkan si Y-nya. Dan kemungkinan yang ketiga adalah kita tumpahkan si Y ke dalam si X gitu. Sekarang kita lihat lagi kemungkinan di level ketiganya dari sini. Tadi karena dia 43 itu udah dilakukan pencarian, jadi kita tidak akan mengunjungi lagi, sama yang 0,0 juga. Terus di level ketiga, turunan dari yang level 2 dari yang 3,0 ini. Nah, kita lihat kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, kita bisa isi penuh yang X. Kemungkinan yang kedua, kita bisa isi penuh yang Y. Nah, kemungkinan ketiga, kita bisa kosongkan yang X. Dan kemungkinan keempat itu kita bisa tumpahkan si X ini ke dalam yang Y gitu ya. Nah, karena ini udah ditelusuri juga, jadi kita tidak akan mengunjunginya lagi. Nah, kita lanjut ke level berikutnya, dimana di sini turunannya dari 3 dan 3. Nah, kemungkinan yang pertama kita bisa isi penuh yang X. Kemudian kedua, kita bisa kosongkan yang X. Kemudian yang ketiga, kita kosongkan yang Y. Kemungkinan keempat adalah kita tumpahkan si X ini, kita tumpahkan si Y ini ke dalam X sampai si X-nya penuh, gitu ya. Ikut ditimpahkan sampai ini penuh, artinya kan ini jadi 4, ini jadi 2. Nah, ini ya, nah kita ketemu solusinya. Gitu. Nah, untuk cara harusnya ini solusinya nanti ya. Nah, jadi kita bakalan, kalau kita udah bikin node-nya seperti ini, jadi kita udah gambarkan bentuk pohonnya, terus kita lakukan pencarian dengan menerapkan algoritma BFS. Nah, tadi kita tahu ya, kalau BFS itu dia akan mengunjungi semua node pada setiap levelnya. Jadi dari sini kita kunjungi ke arah kiri dulu, kalau nggak ada, kita lanjut ke sini. Kalau nggak ada, kita lanjut ke level 2, lanjut terus sampai node yang ada di level 2, gitu. Kalau masih tidak ketemu, kita lanjut ke level yang 3, gitu ya, di node yang ini. Kalau belum ketemu juga, kita lanjut ke saudaranya di level ketiga. Nah, kalau nggak ketemu, kita lanjut ke level keempat, nah, sampai dia level node yang terakhir. Nah, di sini kelihatan ya. Tadi kan goals-nya adalah diminta N,2 ya di latihan, N,2. Dimana kita mengisi 2 liter kaleng cat ke dalam kaleng yang berkapasitas 3 liter. Dan untuk kaleng yang X-nya itu nilainya N sembarang. Jadi ini sembarang aja nilainya, mau penuh atau nggak mau kosong. Nah, ini udah kita bertemu dengan solusinya. Nah, jadi kalau teman-teman di latihannya tadi hasil oret-oretan gelasnya seperti ini, kalau bertemunya adalah 4,2 atau N,2, itu berarti benar ya. Berarti teman-teman mendefinisikan kemungkinan yang ada itu udah benar gitu. Kalau belum benar yang tadi, coba dicek lagi berdasarkan pohon ini, dicek lagi apakah ada kemungkinan yang terlewat atau aturan produksi yang terlewat gitu. Oke, keuntungan dan kelemahan BFS nih. Jadi kita lihat keuntungannya adalah
dia tidak akan menemui jalan buntu karena dia selalu menelusuri semua ya. Pasti dia akan bertemu dengan solusi karena dia udah mengunjungi semua node. Terus jika ada solusi, maka BFS akan menemukannya. Nah, kelemahannya adalah membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon dan membutuhkan waktu yang cukup lama, gitu ya. Jadi teman-teman tahu ya sekarang kenapa nih kelemahannya. Jadi dari yang kita cari tadi, teman-teman bisa dapat menyimpulkan kelemahan itu karena dia mengunjungi semua node ya. Jadi butuh memori yang banyak untuk kita nyimpan semua node, nyimpan pencariannya, melakukan pencarian beberapa kali gitu kan ya. Nah, dia juga membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, kalau tadi kita udah membahas tentang BFS, sekarang kita bandingkan nih dengan algoritma yang kedua di blind search ini, yaitu ada depth first search ya, atau disingkat dengan DFS, di mana DFS ini merupakan pencarian yang dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level dari yang paling kiri. Ya, jadi dia akan melakukan pencarian ini dimulai dari node yang paling kiri dulu gitu. Jika pada level terdalam solusi belum ditentukan, belum ditentukan, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanan dan simpul sebelah kiri dapat dihapus dari memori. Ya, jadi ini tidak akan memakan memori yang banyak. Terus jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, pencarian dilanjutkan pada level sebelumnya dan dilakukan seterusnya sampai ditemukan solusi. Nah, sifat DFS ini sendiri tidak komplit dan tidak optimal. Kenapa? Karena dia tidak mengunjungi semua semua node, tapi dia lebih cepat nih karena dia lebih memakan waktu lebih cepat. Nah, di sini kita lihat ya pohonnya, tree dari si DFS ini. Nah, tadi dibilang dia akan melakukan pencarian sebelah kiri sampai yang paling dalam karena namanya deep ya. Deep berarti dia paling dalam dari akar tersebut gitu. Nah, di sini kita punya akarnya adalah node-nya adalah 1, paling kiri dari 1 adalah 2. Jadi kita akan melakukan pencarian di 2. Terus dicek lagi paling kiri dari 2 adalah 3. Nah, kita lanjut dulu ke 3. Kita abaikan dulu nih yang 11 ya, kita abaikan dulu yang 11 karena 11 ini ada sebelah kanan. Nah, terus di 3 ini kita cek di 3 kita cek lagi ada paling kiri dari 3 atau ada berapa? Ada sih 4. Nah, kita lanjut pencarian di sini. Jadi 4 kita cek lagi paling kiri dari 4 berapa? Nggak ada. Berarti ini 4 ini merupakan level paling dalam dari si tree ini. Nah, tadi dibilang kalau dia udah ada di level paling dalam baru dia cari ke kanan ya, jadi sebelah kanan dari si tree ini gitu. Sebelah kanannya kita lihat di sini udah selesai, artinya kita balik lagi nih ke atas ya. Di atas ini kita lihat saudaranya, siblingnya dari node 3. Node 3 ini ada nggak saudaranya? Oh, ada. Ternyata kita ada 5. Nah, berarti dari 4 ini kita naik ke sini terus kita cari ke 5 gitu. Kita lihat kiri dari 5 itu ada apa enggak? Ada ya, ada 6. Berarti kita lakukan pencarian ke node ke-6. Kita lihat lagi, ini 6 itu ada kirinya nggak? Kalau nggak ada, berarti ini merupakan paling dalam dari tree ini. Kalau udah paling dalam, artinya kita cari dia ke kanan. Nah, kita cek lagi nih ke 5. 5 punya nggak kanan dari si 5 ini? Ternyata ada si 7. Gitu. Dilihat lagi, 7 punya nggak kirinya? Kalau nggak ada, kita cari ke kanan. Gitu ya. Kalau nggak ada juga di kanan, berarti ini adalah akar atau anak yang paling bawah, anak yang paling bungsu gitu ya, paling dalam. Nah, terus kita balik lagi ke 5 ini udah kita telusuri semua, kita balik ke 2 juga kita telusuri ya. Nah, kita sebelah kiri 2 udah kita telusuri, sekarang kita lihat balik lagi ke sini, ke 1, kita lihat ke ini, sebelah kanannya, sebenarnya ada 8 gitu ya. Jadi tadi kita udah terakhir telusuri ini, kita telusuri ke 8. 8 kita lihat paling kirinya itu ada 9. 9 kita lihat paling kirinya ada 10. Dan 10 ini kita lihat paling kirinya ternyata nggak ada, sebelah kanan juga ada. Kita lanjut ke sebelah kanannya, yaitu 11. Sebelah kita lihat lagi paling kiri sampai dia yang paling dalam gitu. Kalau nggak ada, lanjut ke kanan gitu sampai dia menemukan solusinya gitu ya.
Nah, seperti yang BFS tadi, kita juga akan menerapkan algoritma ini untuk latihan yang satu. Ini latihan satu. Nah, karena ini merupakan algoritma DFS, jadi kita tidak perlu menggambarkan semua not. Ya, kalau kita udah bertemu dengan solusinya, jadi kita tidak perlu lagi ke sebelah kanan gitu ya. Nah, di sini tahap pertama kita inisial akarnya adalah 0,0 ya, inisial state-nya. Ini adalah 0,0 di mana keadaan awal kaleng itu adalah kosong. Terus goals-nya tadi n,2, di mana kita diminta untuk mengisi 2 liter cat ke dalam kaleng yang berkapasitas 3 liter. Nah, kita bikin root-nya dulu. Terus kemungkinan sebelah kiri adalah kita kosongkan yang Y dan kita isi yang X gitu. Terus kemungkinan di level kedua adalah kita isi penuh yang si Y gitu. Di level ketiga ini kita kosongkan si Y ya. Kita kosongkan si X dan Y-nya tetap. Dan di level selanjutnya itu ada 3 kemungkinan di mana kita isi penuh yang X, atau enggak kita kosongkan yang Y, atau enggak kita tumpahkan si Y ke dalam X. Tapi karena ini udah kita definisikan di atas, jadi kita tidak akan kunjungi lagi gitu ya. Nah, kita lihat turunan di sini. Turunan dari sini adalah kemungkinannya kita bisa isi penuh si X, atau enggak kita juga bisa isi penuh si Y gitu. Terus ada kemungkinan lagi ya, kita bisa tumpahkan gitu 0 jadi 0,3 gitu. Tapi 0,3 udah ada di sini, jadi kita nggak perlu bikin dia lagi karena nanti kan juga bakal kita coret gitu. Nah, ini kalau misalnya di DFS ya, tadi dibilang kalau ini sudah nggak dipakai, ini bakal dihapus dari memori. Nah, selanjutnya kita lihat kemungkinan selanjutnya itu adalah kita isi penuh si X, atau enggak kita kosongkan si X, atau enggak kita kosongkan si Y, atau enggak kita tumpahkan si Y ini ke dalam X sehingga penuh gitu. Maka kita ketemu ini gitu ya. Jadi kalau kita main DFS-nya di sini, dari sini dia arah ke kiri ya, dia lanjut lagi ke kirinya, belum ketemu solusi, dilanjut lagi ke kiri, belum ketemu solusi, dilanjut ke sini, kiri udah ditelusuri, di sini udah ditelusuri, maka kita telusuri yang kanan. Gitu. Dari kanan kita cek kirinya udah terlusuri atau nggak ada, terus kita masuk ke kanan di sini, gitu. Nah, dari sini kita masuk lagi, kita cek sebelah kirinya udah nggak telusuri, ini juga udah, ini juga udah. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kanan, gitu ya, sehingga kita menemukan solusinya di mana gelas n,2. Kaleng yang A atau kaleng yang X itu bernilai 4, kaleng yang Y itu bernilai 2 gitu ya. Jadi sama ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang BFS itu tetap sama, hasilnya adalah 4,2 gitu. Jadi teman-teman pakai metode apapun, baik itu BFS, DFS, pencariannya solusi yang ditemukan tetap sama, tapi bedanya adalah proses pencariannya. Ya, waktunya beda, terus memori yang digunakannya beda, terus optimalnya beda, kekomplitannya itu berbeda gitu. Bedanya hanya itu. Nah, jadi di sini ya kelihatan keuntungannya memori yang digunakan relatif kecil. Ya, karena not-notnya yang aktif saja yang disimpan. Metode ini dapat menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak. Nah, kalau tadi kan di BFS kita telusuri semua not, jadi itu banyak sekali gitu. Kelemahannya ini mungkin tidak ditemukan tujuan yang diharapkan karena dia nggak semua not dikunjungi gitu ya. Terus hanya akan mendapatkan solusi pada tiap pencarian gitu ya. Nah, sampai sini teman-teman bisa memahami apa itu blind search ya. Jadi dia merupakan pencarian buta, di mana di sini kita menggunakan dua metode, itu ada BFS dan juga DFS gitu. Nah, di sini BFS itu pencarian mengunjungi semua node, sedangkan DFS ini pencariannya akan mengunjungi bagian kiri dari si node itu sampai yang paling dalam, sampai dia menemukan solusinya. Dan terkadang karena dia nggak komplit, dia juga tidak bisa menemukan solusinya di sini gitu.
Oke, kalau ini udah paham ya materinya hari ini, silahkan dikerjakan tugas yang pertama ya. Kalau tadi latihan, yang sekarang tugas nih. Ini tugasnya di sini, buatlah penyelesaian secara DFS dan juga BFS untuk mendapatkan rute dari kampus UPI Cibiru ke Trans Studio Mall ya. Jadi di sini ada notnya A, B, C sampai dengan G ya. Nah, di sini teman-teman bikin tree-nya ya, bentuk tree-nya nanti ditandai nih alurnya kemana gitu. Dia untuk mencapai ke Trans Studio itu ngelewatin mana aja, nanti itu ditandai. Nah, jadi ini bukan teman-teman disuruh ngoding, bukan, tapi silahkan dioret-oret aja di kertas ya, atau enggak bikin di Draw.io atau di mana yang gampangnya. Nah, itu ditunjukin alur pencariannya tuh di mana gitu ya, ketika dia dari A ke G gitu. Oke, baik. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini, ada materi yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup WA ya. Jadi kita diskusi di grup WA, nanti kita bakal sharing bareng-bareng gitu. Dan juga kalau di video tadi, kalau sekali merhatiin, sekali play belum paham, silahkan di play berulang-ulang kali ya, sampai teman-teman paham gitu. Kalau belum paham juga, kurang jelas penjelasannya, silahkan ditanyakan di WA gitu. Oke, sampai sini dulu di pertemuan kedua ini. Sampai ketemu di pertemuan ketiga, yaitu tentang heuristic search. Dan tetap semangat ya, pahami materi ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.